Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10. Cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Bola sama Mas Kaisang kemarin saya lihat di Instagram. Iya, itu tiba-tiba diajak main bola. Tapi suka main bola ya? Bagus loh timnas sekarang, Mas. Iya. Menang sama Thailand ya. Thailand kemarin. Iya, gitu semalam. kan. Malam. Di luar dugaan tuh, mudah-mudahan finalnya bisa menang lawan Vietnam. Mas Alam, sekarang kuliah di UGM Teknik Industri. UGM semua ya? Iya. Keluarga Jadi UGM. ketua alumni ya. Oh iya, saya tahu dari Mas Polo kalau itu. Memang dipaksa UGM atau gimana? Jangan-jangan saya curiga memang dipaksa UGM sama basket. Enggak, emang itu sih. Kalau aku ngerasa di S1 ya, Iya. kan lumayan lama tuh dibanding maksudnya S2 dan lainnya. Kayaknya paling cocok buat cari temen sih. Dan iya, cari temen dan kampus paling diverse kayaknya UGM. Gitu. Wah, saya sebagai alumni ITB itu saya Mas, ini kalau saya mendengarkan Mas Alam menjawab, ini sama-sama jago bicara semua nih, Bapak, Ibu, dan anaknya. Jangan-jangan jadi politisi juga nanti. Boleh Ya, nggak? bapaknya kan politisi. Bakat itu pasti ada, tapi enggak ya. Enggak itu artinya gini. Enggak saya paksa. Biar anak kemudian tumbuh, berkembang, punya pilihan sendiri. Kayak saya. Bapak saya polisi, ya. Terus kemudian hampir tidak ada keluarga saya jadi politisi. Enggak ada. Hanya saya. Maka saya ekspresikan ke anak saya juga, terserah. Tapi dia punya cita-cita yang kayak tadi omongannya. Oh, ini kayaknya suka jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Tapi bakat politik ada pasti. Tapi saya lihat dia bisa ngomong gini juga belum lama kok. Oh, masa sih? Iya. Iya. Saya lihat oh ya kuliah gitu, SMA ikut. udah. Ya SMA lah benar, SMA mulai. Terus apa ya? Ya kuliah lah mateng. Apa ikut apa? Asosiasi e-sports. Ya. Asosiasi e-sport. E-sports, ISPA, ESI, terus juga di kampus ikut organisasi internasional, kayak gitu-gitu sih. yang Bantu ISEC banget. ya? ISEC. Asek, dia ikut gitu. Tapi Kalau itu kita dorong sih. Biar kamu kuliah itu tidak hanya ya. intellectual exercise saja, tapi kamu harus emosionalnya juga. Iya, tapi malah kebanyakan jadinya. Kalau itu ikut bapaknya. Kalau emaknya dulu nggak rajin gitu kan, ini ikut bapaknya. Coba kita tanya sama Mas Alam. Gimana Mas Alam? Kalau politik menggiurkan nggak buat Mas Alam? Tergantung tanya. Melihat Bapak sekarang seperti ini. Iya, tergantung tanyanya Mas Prabu kapan sih. Kalau tanya sekarang Udah jawabnya politisi gini. lagi jawabannya. Gitu. Soalnya gini, kalau misalkan sekarang stansku kan kayaknya kalau deket-deket ini enggak deh. Nah, cuman kalau misalkan aku ngomong nggak sekarang nih, itu udah ke mental block sampai 20 tahun lagi kan. Aku juga udah harus konsisten dengan jawaban itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk kesempatan apapun itu aku never say never. Gitu sih. Iya. Cocok nih Mbak, ini cocok Mbak. Saya dukung Mas Alam. Dukung ya? Dukung. Gitu. Tapi kalau Mas Alam ya melihat nyapanya ke Bapak, Ayah. melihat ayah dengan sekarang ya political turmoil sebenarnya kan sedang menghadapi ini. Jadi gubernur sudah selesai dan sekarang ada jalan mau menuju ke capres. Ini kan secara politik itu kan bukan hanya dinamis tapi turmoil gitu, up and down. Itu Mas Alam lihatnya gimana, ayah? Ya saya udah lihat dari 2004 ya. Itu ini kan 5 tahunan sekali dan turmoil ya benar bukan dinamik lagi, turmoil itu ada setiap 5 tahun gitu loh. Jadi ya sebenarnya ini udah jadi konsumsi rutin selama 5 tahun kebelakang. Juga Bapak pas jabat jadi gubernur dari 2013 itu juga ya nggak sedikit dinamikanya. Jadi ya lama-kelamaan juga udah ke expose. Dan kalau untuk pribadi kayak untuk soal mental dan lain-lain ya udah Teruji. Iya udah Teruji. tinggal main aja kita. Udah gitu. biasa aja gitu ya. Tempur aja kita gitu. Oke. Mungkin bapaknya nggak sampai kayak gitu. Pura-pura aja kayaknya nggak. Ada remnya nih kayaknya kalau Mas kayaknya. Masih muda mas. Masih muda. Ini kemarin kita lihat ada satu video ya, Mas
Alam kan sama Mas Ganjar main catur, terus curhat. Kita lihat dulu sebentar ya videonya ya. Jelas gimana ya apa itu? Yang mesti jelas. Jelas. Ya, ya kan banyak kegiatan. Aduh, alasan. Ini kayaknya curhatnya deep banget nih Mas Alam. Jangan-jangan selama ini jarang curhat, jadi begitu ada momen kayak gitu langsung semuanya dikeluarin. Gimana Mas? Ya, ya emang karena bener ya tadi yang diucapkan kan banyak waktu yang jadi tersita banyak untuk publik. Jadi obrolan pasti ada gitu lah. Tapi kan ada obrolan-obrolan tertentu yang emang kita butuh waktu banyak, terus juga butuh fokus sendiri kepada obrolan itu. Jadi ya pada saat itu emang jadi banyak sekali hal yang ada di dalam pikiran saya, di dalam hati saya diutarakan, keluarkan ya. Gitu. Kalau ketika Mas Alam ini ya waktu sedikit dengan Mas Ganjar gitu, larinya ke Mbak Atifah nggak? Kalau dengan saya kan mulai di kandungan ya, pasti beda lah bonding anak dengan ibunya. Kemudian free time saya juga lebih banyak. Biasanya kalau Mas Ganjar ketika Alam masih di sini ya, ketika Mas Ganjar keluar kota saya tidurnya sama Alam. Dia nggak risih tidur sama ibunya. Itu. Sekarang masih. Kalau pas Mas Ganjar nggak ada, itu saya tidur sama Alam. Nah di situ kita ngobrol macam-macam dari A sampai Z. salah satunya ngobrolin bapaknya. Tapi saya selalu memberi mereka waktu untuk bonding berdua. Misalnya Mas Ganjar lagi makan, saya bilang ke Alam, itu ayah lagi makan. Nah itu waktu di meja makan berdua, saya nggak ikut. Itu bagian dari bagaimana mereka berkomunikasi sebagai ayah dengan bapaknya dan sebagai ayah dan anaknya. ayahnya.